Ini adalah kondisi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di mana mereka memanggil nama Yasid dan berharap agar ada jawaban dalam proses pencarian yang sudah dilakukan selama 3 hari ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mendaki Bukit Mongkrang bersama 3 orang rekannya pada Minggu pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan diketahui berhasil mencapai puncak Bukit Mongkrang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun saat dalam perjalanan korban turun terpisah dari rekannya di sekitar pos 3. 3 rekan korban telah lebih dahulu tiba di base camp, sementara korban tidak kunjung sampai sehingga dilakukan upaya pencarian. Di posko Bukit Mongkrang, salah satu rekan survivor ini terlihat menunggu perkembangan proses pencarian sambil berharap survivor segera ditemukan dan menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh tim SAR dan relawan yang terlibat dalam upaya pencarian. Segera ditemukan dalam kondisi yang terbaik, apapun nanti hasilnya. Dan saya juga berterima kasih banget kepada seluruh tim yang ikut andil dalam pencarian teman saya ini. Kalau harapannya sih ya berharap sebaik mungkin. Pencarian seorang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah terus berpacu dengan waktu. Kabut tebal, hujan, dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan yang kini memperluas penyisiran hingga ke wilayah perbatasan. Keluarga korban berharap sang anak segera ditemukan dan bisa kembali ke pelukan orang-orang tercinta. Operasi pencarian terhadap seorang pendaki bernama Yasid Ahmad Firdaus yang dilaporkan hilang di Bukit Mongkrang, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah terus diperluas. Hingga hari keempat, tim SAR gabungan belum menemukan tanda keberadaan korban yang diduga terpisah dari rombongannya saat perjalanan turun dari puncak. Puluhan personel dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan, hingga masyarakat setempat dikerahkan menyisir jalur pendakian, kawasan jurang, serta area hutan di sekitar bukit. Sementara untuk menjangkau medan ekstrim, tim juga mengoperasikan drone udara dan anjing pelacak K9 guna mendeteksi jejak korban di lokasi yang sulit diakses. Pencarian menghadapi tantangan berat, kabut tebal, hujan dan angin kencang membatasi jarak pandang dan meningkatkan risiko bagi tim di lapangan. Meski begitu, area penyisiran tetap diperluas ke sisi perbatasan wilayah lain mengantisipasi kemungkinan korban keluar jalur pendakian. Hasil pencarian sudah kita terus hari keempat ini, dan kami dari tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dari puncak Mongkrang sampai ke area loket, pos loket. Dan juga kita hari ini melaksanakan pencarian juga ke sisi jalur Siksorogo yang ke arah barat. Dan hari ini juga kita menurunkan tim drone. Ya, hari ini ada tim drone dari Kementerian Keuangan dari Bea Cukai Semarang yang membantu kita untuk melakukan penyisiran dengan menggunakan drone. Di tengah upaya pencarian, ayah korban menyampaikan harapannya dengan suara bergetar. Ia mengaku hanya ingin anaknya segera ditemukan dalam kondisi apapun. Setiap langkah tim SAR di lereng dan jurang bukit ini membawa harapan bagi keluarga yang menanti di bawah. Dengan satu doa yang sama, agar kabar yang datang adalah kabar baik kepulangan. Tim Liputan Metro TV. 4 hari sudah pendaki Yasid Ahmad Firdaus hilang di Bukit Mongkrang, Karanganyar, Jawa Tengah. Tim SAR hingga kini terus berjibaku dengan waktu mencari Yasid dengan mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari drone hingga anjing pelacak. Kita akan membahasnya bersama Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno. Pak Hendro, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Hendro, bagaimana perkembangan terkini dari proses dari pencarian Yasid, Pak Hendro? Oh ya, kami hari ini tadi bersama dengan BPBD, kemudian Basarnas, relawan, dan masyarakat lokal. Ini kan hari keempat ya, pas kita mencari yang bersangkutan. Bahwa hari keempat ini, pagi tadi kendala kami yang pertama, kita akan memberangkatkan jam 7 pagi, tapi di atas itu kan badai. Terjadi angin kencang, kemudian kabut,
kemudian juga hujan rintik-rintik seperti itu. Dan jam 8 pagi kami bersama dengan Basarnas dan Polri memberangkatkan, rencana hari ini tadi sudah kita berangkatkan 5 seru. Satu seru itu ada sekitar 10 sampai 15 orang. Dan berangkat jam 8 pagi, kemudian sore tadi jam 4 itu semuanya kita tarik ke bawah. Kemudian nanti rencananya malam hari ini kita mengevaluasi teman-teman yang di lapangan, Mas. Ya, hasil dari evaluasi malam ini nanti kita tentukan untuk pergerakan besok pagi. Tapi mohon maaf hari ini masih nihil, kemudian juga belum ada tanda-tanda ditemukan. Baik, Pak Hendro, jalur yang digunakan Yasid dan teman-teman ini apakah jalur yang memang biasanya digunakan oleh para pendaki? Karena kalau melihat dari topografi Bukit Mongkrang ini termasuk sebenarnya aman untuk pemula. Apalagi Yasid sudah sering mendaki Bukit Mongkrang. Apakah memang jalur yang biasanya digunakan, Pak Hendro? Iya, jadi Bukit Mongkrang ini adalah bukit bagian dari Gunung Lawu, Mas. Itu kan. Jadi memang Bukit Mongkrang ini gunakan bagi pendaki pemula. Karena ada beberapa puncak lagi namanya puncak Lawu itu kan memang lebih tinggi. Ya, Mongkrang ini adalah bagian dari ini. Kalau kira-kira ya hampir sekitar 5 kilo lah, kan ke atas seperti itu. Dan jalurnya itu juga memang jalurnya bukan jalur kecil-kecil, tapi juga jalurnya sudah terbentuk jalur seperti itu. Dan cabang dari jalur bawah sampai ke atas itu memang sudah setiap hari dilalui oleh pendaki. Jadi dimungkinkan mungkin kalau pendaki tersesat itu kan jarang seperti itu, Mas. Oke, apakah ada semacam gawai atau mungkin yang alat yang dibawa oleh Yasid yang mungkin sebenarnya bisa menjadi petunjuk apakah itu mungkin dengan sinyal yang bisa dilacak atau tidak dibawa, Pak? Ya, jadi hari ini tadi kami juga mendeteksi jam tangan yang bersangkutan. Jam tangan bersangkutan ini adalah salah satu merek jam tangan, itu kan bisa terdeteksi dengan HP yang bersangkutan. Terus kami koordinasi dengan tim servis jam tangan tersebut, tapi juga masih nihil. Kemudian termasuk email, kemudian nomor WA, kemudian juga email yang ada di HP sudah kita cek. Kemarin melibatkan juga Polres, kemudian tim IT dari Kominfo, Kabupaten Karanganyar juga belum bisa membuahkan hasil. Dicek itu kan tidak aktif nomor HP maupun email, kemudian juga email dan jam tangan tadi pagi kami koordinasi itu memang kondisinya juga tidak bisa ditemukan Oke. atau tidak aktif. Baik, Pak Hendro, selain kondisi cuaca dan juga kondisi medan yang cukup terjal ya di beberapa titik, ini sebenarnya cukup mungkin agak sensitif, tapi tentu saja kita harus berpikir berbagai macam kemungkinan, termasuk adanya satwa endemik, Pak, di Bukit Mongkrang, karena beberapa waktu yang lalu mungkin beredar ya video ada satwa khusus atau satwa endemik di Bukit Mongkrang. Apakah itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi pencarian dari teman-teman SAR, Pak? Ya, kalau satwa itu kan ya jarang ya, Mas. Ya mungkin pas ada pendaki itu melihat mungkin juga harimau atau mungkin semacam kayak kidang dan sebagainya itu. Tapi itu tidak mempengaruhi dari teman-teman relawan kan seperti itu. Memang daerah yang Gunung Lawu, tapi terkait dengan satwa saya kira tidak begitu. Yang mempengaruhi memang tadi kabut tebal, kemudian juga cuaca setiap hari tidak menentu, itu kan kadang hujan, kadang juga terjadi badai dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa area memang blank spot. Blank spot itu adalah area yang curam, itu kan area di situ adalah daerah yang memang jarang dilalui oleh
manusia seperti itu. Ya ini teman-teman sudah 2 hari ini itu kan menerjunkan relawan yang mempunyai keahlian dari vertikal. Vertikal itu kan relawan yang bisa punya keahlian bisa turun ke bawah sampai ke jurang itu dengan membawa tali dan sebagainya. Baik. Itu Mas. Pak Hendro, apakah ada risiko pulang, biasanya ada kalau pendaki itu kan lintas begitu ya, naik lewat jalur mana, kemudian turun lewat jalur mana. Nah kalau di Bukit Mongkrang sendiri bisa seperti itu nggak? Memungkinkan tidak? Eh, tapi jarang Mas, karena bukitnya ini kan nggak terlalu tinggi ya. Itu dalam 1 hari itu bisa seseorang pendaki itu bisa tiktokan. Jadi berangkat jam 8 pagi, jam 1, jam 12 siang sudah bisa turun kembali. Jadi memang itu nggak terlalu tinggi dan jalannya itu Dan semua eh, SOP juga sudah terbentuk. dipatuhi oleh Di Yasid dan jalan teman-teman ya Pak? cabang-cabang itu kan jarang. Kecuali yang bersangkutan mungkin lewat apa mau naik lagi lebih luas lagi ke daerah yang lain atau kalau daerah selain Bukit Mongkrang itu juga Oke. mungkin juga eh, mungkin Tapi juga biasanya cuma satu jalur yang seperti itu. digunakan. Tapi juga Terakhir Pak, singkat saja, semua SOP sudah dipatuhi ya Pak berarti oleh Yasid dan teman-teman ya? sudah. Kemarin dari petugas Mongkrangnya sudah. Ya. Oke. Baik Pak Hendro, kita doakan semoga proses pencarian berjalan dengan lancar. Ya. Kita doakan juga semoga pihak keluarga dari Yasid diberikan kesabaran untuk akhirnya nanti mendapatkan kepastian terkait dengan nasibnya Yasid. Terima kasih Pak Hendro.